Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya yang melihat video ini? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini ya saya pun tertengok suatu tajuk guys, yang mana ini Eee, seperti apa kronologinya saya pun juga tidak tahu guys ya. Jadi di sini dikatakan petinju Indonesia biadab ya, cabar boleh tapi jangan buruk nama Malaysia. Ini seperti apa sebenarnya kronologinya guys ya, tentang petinju itu antara petinju Indonesia dan petinju Malaysia guys ya. Dan oke, kita langsung tengok sajalah videonya seperti apa guys ya. Jadi buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom kita tengok videonya, saya pun penasaran. Jom kita tengok. Kilat Boy Oke, kita tengok. dengan siapa tu Fallen jauh sangat. Baju apa ni? Kenapa nak kata Malaysian Dash? Dia kata Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang menjadi seperti tai. Okay, Assalamualaikum Ah. Abang Yusof Hazmi. Okay. So, terima kasih sudahnya bersama dengan kita hari ini untuk temu bual eksklusif dengan Harimau Malaya. Yeah. Okay. So, sebelum tu mungkin Abang boleh perkenalkan sedikit tentang diri Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusof Hazmi, Yusuf Azmi. aktivis daripada Sumber Malaysia dan juga merupakan ahli perniagaan kecil lah, dalam berkecimpung dalam dunia perniagaan kecil-kecilan lah, macam itulah. Itu je lah. Okay. Bang, baru-baru ni kita tengok ada isu dari fighter negara seberang yang call out fighter kita iaitu Kilat Boy. Dari mata kasar, Oh, Kilat kita Boy tengok ni tak ada masalah pun kalau petinju dia dari nak call out Malaysia ya. sesiapa. Yeah. Tapi yang menjadi masalah dekat sini apabila caranya tu dilihat kurang sopan. Dan Abang Yusof juga adalah antara yang ke depan menyuarakan ketidakpuasan hatilah tentang isu ni. Mungkin Abang boleh ceritakan kenapa Abang rasa terpanggil untuk isu ni? Okey, pertama kita kena tahu dalam combat sport ni, apa-apa combat sport, boxing ke whatever lah, kickboxing ke muay thai ke whatever, calling out ni adalah perkara biasa kan. Cabar mencabar untuk kita tahu siapakah lebih baik dari segi teknik dan sebagainya kan. Sebab tu dalam combat sport ni bagi saya respect adalah benda yang paling penting lah. Hormat menghormati. Walaupun betul, kita harus. nak cabar mencabar, jangan sampai dia melibatkan religion, bangsa dan negara. Sebab kita antara isu berkaitan dengan Kilat Boy ni dengan Forlan ni, saya adalah orang yang ingin melihat peninju-peninju negara, professional boxer from Malaysia untuk pergi ke pentas yang jauh lebih tinggi. Tetapi dengan cara yang terhormat. Maksudnya cara yang tidak menipu, tidak beli game kan. Jadi saya sudah pasti apabila saya lihat Kilat Boy seperti Kilat Boy, Putih, Pretty Boy ni semua ni orang yang ada potensi jauh dalam dunia boxing. Kan? Jadi saya nampak mereka ini perlu kita ketengahkan dan kita perlu memberikan sebaik mungkin populariti untuk hype mereka ni. Jadi dalam isu berkenaan dengan Fallen, saya nampak Fallen ni saya tak kenal dia siapalah. Tapi yang saya pasti cara dia calling out Kilat Boy tu saya nampak agak keterlanjuran dengan perkataan-perkataan dengan Malay Dash dan sebagainya, dengan panggil Kilat Boy tai dan sebagainya. Bagi saya, you boleh memperkecilkan teknik whatever yang ada pada Kilat Boy. That is kita panggil, kita nak bagi panas lah, nak bagi panas. Saya sangat tahu dekat dalam combat sport ni, kalau kita nak calling out, of course kita akan rendah merendahkan. Tetapi rendah merendahkan tidak melibatkan religion dan negara, agama dan sebagainya. Ini tak boleh kita related. Pasal bila begini, dia nampak satu permusuhan yang dibuat di antara dua negara. Betul. Malaysia dan Indonesia. Sedangkan kita dengan Indonesia, kita adalah orang yang satu rumpun, kita bersahabat, kita bersaudara. Ramai orang-orang Indonesia bekerja di negara kita dan juga ramai juga pelancong daripada Malaysia pergi ke Indonesia. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik, kita mempunyai transaksi cukai dan sebagainya antara dua belah negara ini. Jadi kenapa hanya kerana sport saja, hanya untuk menumpang populariti Kilat Boy saja, anda nak kena
calling out dengan cara yang sebegitu. Bagi saya benda tu tidak wajar dalam dunia sukan, kerana dalam dunia sukan perlu sangat kita menghormati. Jadi Iya guys ya, apa yang saya tangkap dari cerita daripada abang Malaysia ini guys, yang memang menurut saya keterlaluan sekali guys ya, apa yang dilontarkan atau kata-kata dari petinju Indonesia ini guys terhadap petinju Malaysia, Kilat Boy. Kilat Boy ini adalah petinju dari Malaysia ya guys. Dia pun tidak mengikuti daripada pertandingan tinju ini guys ya. Dan baru ini tertengok judulnya guys ya, ataupun tajuknya. Menurut saya gimana guys ya? Malu ya sebenarnya, karena kalau kita profesional lah istilahnya seperti itu, baik itu olahraga apapun itu bidangnya ya, misalnya tinju kah, bola kah ya kan, sepak bola ataupun dalam segi olahraga lainnya lah guys ya. Ya namanya pertandingan antara negara-negara ya, apalagi ini Indonesia dan Malaysia. Kalau kita mengolok-olok gurauan gitu guys ya, ataupun untuk supaya semangat segala macam, itu tidak masalah guys menurut saya. Tetapi jangan sampai membawa memburukkan suatu negara. Apalagi yang dikatakan daripada petinju dari Indonesia ini Malaides ya, seperti itu. Dan itu yang membuat saya tuh sebagai orang Indonesia juga merasa malu guys. Ya, apa yang seharusnya ya mencontoh, apalagi ini petinju ya kan, artinya dikenal banyak orang ya, harusnya mencontohkan yang baik-baik kepada orang lain ya. Itu kan bisa dikatakan public figure guys ya, artinya orang-orang yang memang terkenal dan memang bisa menjadi contoh bagi orang lain ya. Sebenarnya tidak harus mengatakan seperti itu, apalagi Malaides ya, dan perkataan-perkataan yang membuat rakyat Malaysia ini tersinggung guys ya. Itu yang disayangkan sekali sebenarnya, itu menurut apa yang saya tengok tadi guys ya. Dan itu juga bukan mencerminkan suatu orang yang profesional menurut saya ya kan. Kalau memang kita profesional ya, kita petinju sebagai petinju yang baik begitu guys ya, sebenarnya jangan sampai menghina, apalagi ini berkaitan dengan negara ya guys ya. Itu yang saya tidak malu guys saya guys ya, sebagai orang Indonesia kok ada gitu ya orang-orang ini menurut saya guys adalah contoh orang-orang walaupun dia petinju ya, tapi orang ini banyak mungkin mendengarkan informasi-informasi ataupun berita-berita hoax yang ada di Indonesia ya, yang artinya berita itu banyak memburuk-burukkan tentang Malaysia ya, Malaides segala macam. Itu kan perkataan-perkataan yang memang membuat seolah-olah Malaysia itu ya mungkin kurang tahu lah guys ya. Itu yang saya sayangkan sekali, kenapa ini terjadi gitu guys ya. Itu artinya tidak menggambarkan seorang yang profesional menurut saya guys ya. Oke, kita next lagi, seperti apa lagi penjelasan dari video ini ya. Dia dah cabar kan. Kita apalah, kita bila dah cabar, you dah jual, kita beli. Jadi saya ni bukanlah nak jadi promoter untuk Kilat Boy ke apa. Tapi saya memang since dah lama dah saya sokong diorang semua ni. Bila diorang ada game, diorang akan kata bang please support us. Kita support. Of course kita ada some engagement, kita ada views yang kita boleh support. Sama juga saya duduk dalam dunia sukan mana-mana, kalau orang minta saya support, saya akan support. Termasuk orang suruh saya raikan majlis maulid pun saya pergi support. Jadi saya benda ni memang perlu kita buat. Cuma saya sedikit tidak menyukai perbuatan dan sikap biadab Forlan ni. Dia seperti tidak menghormati Kilat Boy, sedangkan dia tahu promoter Kilat Boy is from Indonesia. Kita tahu Dr. Sim adalah promoter untuk Kilat Boy. Indonesia. You pun tahu, you punya saudara pun duduk di belakang Kilat Boy. Jadi suppose you kena hormat lah, bagi saya macam itulah. Ada yang sebelum kita lanjut guys ya, ini hubungan antara dua negara lah guys ya, antara Indonesia dan Malaysia ya. Tentu ini suatu hubungan yang sangat baik antara Indonesia dan Malaysia ya kan. Tetapi dengan adanya hal seperti ini ya, apa yang dilakukan oleh petinju dari Indonesia ini guys ya, itu sangat membuat mungkin guys ya, sehingga orang itu banyak berpikiran bahwa inilah salah satu mungkin
EQ yang 78 itu ya, ataupun EQ gorila ya, seperti itu. Artinya kita harus profesional gitu guys ya, walaupun kita bergurau dalam hal untuk supaya kita itu semangat untuk bertanding segala macam guys ya, tapi kita jangan sampai merendahkan ya, apalagi ini merendahkan dalam hal Malaysia, merendahkan negara orang lain ya. Tentu kita tahu ya, hubungan baik Malaysia dan Indonesia ini dari dulu ya, berhubungan baik sangat luar biasa ya, tetapi jangan dihancurkan dengan hal-hal seperti ini. Wah gila ya, kok ada seperti itu ya. Artinya Kilat Boy juga petinju dari Malaysia yang mungkin apa yang disebutkan dari abang tadi, bahwa mungkin banyak yang mendukungnya, istilahnya orang-orang Indonesia juga nih. Tetapi kok harus seperti itu perkataan-perkataan daripada petinju Indonesia ini terhadap Kilat Boy ini, petinju dari Malaysia. Wah gila ya, disayangkan sekali kok bisa seperti itu ya. Cakap alakan dia, relax lah. Ini kan jual fight sahaja. Soalan saya, adakah ini cara yang sesuai untuk menjual fight dengan penggunaan kata hinaan, malah juga memberi gelaran yang jelek kepada nama negara kita? Apatah lagi bila yang berkata tu merupakan seorang pro fighter. Ya. Bagi saya tidak wajar. Tidak wajar guys. Untuk kita jual satu-satu pertarungan, kita jual fight itu, katakanlah dah ada kesefahaman kedua belah hala. Contohnya Kilat Boy dah tahu, Forlan dah tahu. Dan that means the promoter daripada Forlan dan juga Kilat Boy dah ada deal lah. Contohnya ada deal yang katakan you all kena fight. Okay, kalau ada deal sebegitu sekalipun, kalau ada lah, kenapa perlu kita melibatkan nama negara? Kenapa? Kalau you nak fight for country, cakap lawan untuk negara. Okay, peninju profesional from Indonesia, Forlan, ingin mencabar peninju terkuat di Malaysia, Kilat Boy. Berani tak berani? Kita bring a very hype fighter, very good fighter from Indonesia fight dengan Malaysia. Saya rasa itu pun dah hype dah. Tak payah kita nak gunakan dengan Malaysia meledash lah. Dia kata orang Melayu ni Igor lah. Habis dia bukan orang Melayu ke? Dia bukan orang Melayu. Parah. Indonesia semua Melayu. Iya, banyak Melayu guys. Chinese, kalau Chinese lah, Indian lah. Tapi dia pun Melayu. Cuma bezanya agamanya berbeza, itu saja. Jadi kenapa nak kata Malaysian dash? Dia kata Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang menjadi seperti tai lah. Macam ni. Saya rasa dia mungkin professional fighter, tapi dia tidak profesional dalam kehidupan. Sebab dia merendahkan orang yang tidak ada kaitan dengan dalam dunia fighting. Ya, betul. Mana ada kaitan. Perlu kita nak jatuhkan orang punya maruah untuk kita naikkan diri kita. Dan kalau betul guys ya, apa nih cakap daripada abang ini, Masya Allah ya. Ya, faktor-faktor ya. Ya, kita berhubungan petinju ya. Itu hubungan urusan yang petinju, istilahnya begitu guys ya. Nah, kalau kita misalnya mau olok, misalnya kamu itu lemah segala macam, oke lah ya, namanya dalam hal ranah petinju lah seperti itu ya, olahraga begitu guys ya. Tapi jangan sampai merendahkan negara lain gitu guys ya. Ya kan begitu. Artinya kalau ada mengatakan Malaydes segala macam, itu kan artinya tanda kutip ya. Itu mungkin perkataan yang sedikit dikatakan menghina Malaysia seperti itu. Itu yang sebenarnya disayangkan sekali ya terhadap petinju dari Indonesia ini guys ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Itu yang membuatkan hubungan ya, terutama netizen Indonesia juga netizen Malaysia ini yang membuat menjadi permusuhan di media sosial gitu guys ya. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan daripada petinju Indonesia ini guys ya. Allah. Parah sih. Kita menang tak apa, kalau kita kalah nanti. Yang jadi taik siapa? Itu yang masalah juga tu. Bagi saya tidak wajar. Tidak wajar ya. Untuk jual beli game, kita cerita tentang kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai ada penghinaan keluarga, negara, bangsa, agama ni. Tak ada. Saya nampak fighter-fighter dunia, tak ada pun hina agama. Betul. Tak ada pun hina bangsa. Betul. Tak ada pun hina keluarga. Tak ada. Jual game, collection PBB sampai beratus-ratus juta US dollar. Boleh jual lah. Kenapa nak kena jual? Nak hype kan event. No. Hype kan event. Bukan macam tu. Kau cari orang yang boleh hype kan event. Tak apa, kalau nak perlu saya tolong hype kan event. Boleh. Tak ada masalah dengan. Tapi dengan cara yang betul.
kan. Dan itu bagi saya tak betul lah. Dan saya nampak bila kita posting, kita tag dia dah on, dia dah repost dan whatever. Then hari yang sama, di waktu malam dia delete semua posting dia. Kalau tengok dekat dalam dia punya story, come on lah, you dah jual, lepas tu you dah repost, dan konon you nak ambil lah, sekali tiba-tiba you delete balik. Maksudnya dah jual, suruh orang beli, orang dah beli, tak jadi, orang dah hajar nak lawan, lepas tu kau delete pula kau punya story. Macam budak-budak lah bagi saya. Saya rasa promoter dia kena banyak didik dan ajar dia. Pasal promoter dia mungkin promoternya mungkin bagus, promoternya mungkin orang yang berilmiah, tapi sebab dia ni mungkin baru dapat populariti sekejap, kekanak-kanakan ya. Rasa macam tengah ada engagement. Apa yang you cakap? Dia ada cakap kan pasal Kilat Boy. Dia kata apa? Kilat Boy ni nak tumpang populariti saya. How many followers yang you ada? Baru 23,000 dekat you punya IG. Dekat TikTok you baru 200,000 lebih. Kalau engagement daripada Kilat Boy, kalau dirangkumi dengan semua fighter yang support dia, million boleh support dia. Dia tak perlu untuk tumpang you. Jadi you kena ingat, you naik kerana menjelik-jelikkan orang. Beza ni, orang yang naik kerana diri dia, kerana orang menyokong dia, kerana orang reward dia, orang nampak dia ni adalah have a good talent, lain. Bagi saya engagement yang macam ni lebih penting daripada kau naik, sebab kalau dekat komen semua orang kata kau bingai, kau ni buat apa kan. Saya pun boleh, hari ni saya buat benda bodoh, hari ni saya boleh target 5-6 juta viewers. Sebenarnya jangankan orang-orang rakyat Malaysia guys ya, netizen Malaysia yang marah terhadap apa yang dilakukan ataupun dikatakan oleh Forlan ini guys ya. Orang-orang Indonesia saja sebenarnya kalau yang paham tentang hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini guys ya, tentu marah terhadap apa yang dilakukan oleh Forlan ini guys. Tentu ini berkenaan dengan kedua negara guys ya, suatu kehormatan negara gitu kan. Walaupun ini suatu yang menurut saya tidak profesional gitu guys ya. Kalau memang berhubungan dengan faktor, berhubungan dengan petinju ya, oke, tidak masalah, tetapi jangan sampai membawa negara ataupun menghina negara orang tersebut gitu guys ya. Aduh, kok bisa begitu guys ya. Saya saja sebagai orang Indonesia guys ya, mungkin teman-teman semuanya mungkin dari Indonesia juga ada yang menonton video ini ya. Tentu kita pun juga sebagai orang Indonesia ya merasa malu ya guys ya terhadap apa yang dilakukan oleh Forlan ini ya. Karena walaupun mungkin kamu hebat, kamu kuat istilahnya, faktor yang hebat lah istilahnya, tetapi jangan sampai membuat malu diri sendiri gitu kan. Artinya seperti itu ya, membuat malu diri sendiri dengan perilaku tersebut ya, kekanak-kanakan lah seperti itu guys ya, bukan orang-orang yang dewasa menurut saya. Artinya dia ini mungkin terkenal lah istilahnya dengan suatu yang menghina orang lain ya, sehingga dia banyak dicaci, dia banyak dimaki orang ya. Artinya dia merasa dia bisa terkenal dengan cara itu, tetapi itu salah sebenarnya ya. Terkenal dengan cara yang baik ya guys, disokong orang ya, itu yang memang terbaik. Tapi kalau terkenal dengan cara dicaci maki orang, itu menurut saya tidak baik lah seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut ya, next. Saya boleh buat. Jadi engagement view tu yang paling penting. People are support you. Bukannya people yang maki hina you. Kan? Betul. Kalau dapat orang maki hina you, itu bukan populariti. Itu kerana orang nak dengar benda bodoh yang you buat hari ni. Apa benda bodoh yang you buat hari ni. Jadi bagi saya be rational lah dalam dunia sport boxing ni. Itulah. Kalau secara peribadi, abang nak perlawanan di antara Kilat Boy dan Forlan Boy berlaku? Saya nak berlaku kerana apa? Kerana itu permintaan daripada Kilat Boy juga. Saya nak berlaku. Saya memang minta kepada promoter Kilat Boy ada berhubung dengan saya. Kita ada berhubung dan saya cakap dengan Dr. Sim, I want this fight will happen. You kena make sure happen. Tapi kita tahu ranking Kilat Boy dengan Forlan Forlan jauh sangat. Betul. Terlalu jauh.
ranking dunia jauh, Okey. ranking Asia pun jauh, dari segi pro semua memang jauh lah. Tapi bila Kilat Boy mengadu kepada saya, yang memang dia kata, bang, I don't care, saya nak fight juga, dia kata. Walaupun dia, yalah patutnya dia dah tak perlu lawan dengan siapa, dengan foreign ni. Bagi saya benda yang, bagi saya kalau dia lawan pun untuk apa? Ya betul. Tapi now dia bukan lawan untuk tu lagi, dia nak lawan untuk maruah, dia kata. Ingat maruah mengatasi segala-galanya. Iya betul, kehormatan. Kadang-kadang ada orang sanggup tidak dibayar hanya untuk mempertahankan maruah. Jadi saya nampak Kilat Boy dia dah ke arah tu untuk fight this. Jadi saya rasa kalau dia pun nak macam tu, saya lagilah 2 kali nak. Saya memang nak tengok, dan saya dah bincang dengan tim-tim yang memang akan plan untuk Disember 2025 ni, diorang akan ada fight. Actually Disember ni memang ada fight diorang ada buat, dan memang kalau boleh kita nak letakkan Kilat Boy untuk main, untuk fight lah. Wah, inilah ya yang terjadi guys ya, dan itu disayangkan sekali. Saya sebagai orang Indonesia juga merasa malu guys ya, apa yang dilakukan oleh foreign ini terhadap apa ya, dunia fighter lah seperti itu, dunia petinju ya. Memang kalau kita berbicara dengan tentang profesional gitu guys ya, ini suatu bukan profesional menurut saya, ya kan? Walaupun kita hebat, merasa hebat segala macam, tapi jangan sampai menghina agama ataupun ya negara orang tersebut, lawan tersebut guys ya. Kilat Boy ini Masya Allah ya. Dan saya pun juga apa ya, saya tidak membela suatu foreign maupun Kilat Boy ya. Tentu kita akan membela suatu yang benar lah seperti itu. Tentu saya sebagai orang Indonesia juga merasa malu apa yang dilakukan oleh foreign ini ya guys ya. Dan sebagai orang Indonesia gitu guys ya, sebenarnya tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu, Malaides lah segala macam ya. Artinya ini suatu bisa dikatakan penghinaan bagi Malaysia. Artinya bukan kepada Kilat Boy saja yang dituju, artinya semua rakyat Malaysia seperti itu guys ya. Dan saya pun mendukung nih, artinya saya juga salut terhadap Kilat Boy ya guys ya, yang mana dikatakan di dalam video ini bahwa abang ini mengatakan bahwa Kilat Boy ini sebenarnya tidak perlu untuk melawan foreign ini, tetapi karena marwah ya, karena kehormatan tadi ya, ujung-ujungnya Kilat Boy ini ingin melawan ataupun fighter dengan foreign ini. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehormatan ya guys ya, marwah negara Malaysia. Masya Allah, terbaik ya guys ya. Menurut saya terbaik apa yang dilakukan oleh Kilat Boy ini ya, ataupun petinju Malaysia ini guys ya. Dan ini juga menjadi pelajaran besar buat para ya mungkin para olahragawan gitu guys ya, ataupun fighter-fighter lainnya ya guys ya. Biarpun teman-teman semuanya mungkin yang punya follower banyak ya kan, petinju profesional segala macam, tapi jangan sampai ya perkataan itu yang membuat orang lain ya apa namanya terhina lah seperti itu ya. Jangan sampai menghina negara, agama daripada lawan tersebut, karena itu tidak profesional menurut saya guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya? Boleh komen saja di bawah guys ya. Dan mungkin itu dululah video hari ini ya. Dan saya pun juga sebagai rakyat Indonesia mohon maaf kepada teman-teman semuanya di Malaysia gitu guys ya, karena hal-hal ini sepertinya jangan sampai terjadi gitu guys ya, karena mungkin efek daripada banyaknya ya channel-channel maupun apa ya konten kreator ya daripada Indonesia yang mungkin banyak menebarkan berita-berita hoax segala macam, sehingga banyak yang terprovokasi, banyak yang terikut-ikut istilahnya menjelek-jelekkan Malaysia. Dan sehingga ya ini bisa jadi menurut saya foreign ini salah satu mungkin orang-orang yang memang suka menonton berita-berita hoax yang memang di situ dikatakan menjelek-jelekkan Malaysia. Ya itu menurut saya guys, itu menurut saya pribadi. Mungkin bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, boleh komen saja di bawah guys ya. Oke, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.